Kesempatan pagi ini saya akan sharing dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebuah kisah, sebuah ayat yang tentunya Anda semua tahu, tidak asing, sangat familiar. Yosua pasal 1, kita akan membaca saudara ayat 1 sampai 9 karena ayatnya ini panjang dan sengaja saya munculkan semua ayatnya untuk kita baca. Ayat ini karena panjang saya akan membaca sendiri supaya bisa lebih cepat, waktunya cukup untuk sharing firman. Saya akan baca ayat 1 sampai 9. Perhatikan kalimat kata firman Allah yang saya bacakan ya, sambil renungkan. Dikatakan begini, ayat 1. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ayat yang ketiga saudara ya. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Lanjut ayat 4. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Kalau kita lihat ayat 4 ini, janji Tuhan yang diberikan wilayahnya di dunia itu luas banget. Kalau kita lihat wilayah Israel sekarang belum seperti ini saudara. Masih ada luas daerah dijanjikan Tuhan. Ya, apakah digenapi pada masa sekarang? Tapi ayat itu berkata seperti itu, ayat yang keempat. Kita nggak bahas ini sih saudara. Ya, lihat ayat yang kelima. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 6 saudara ya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, ini yang pertama, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang akan kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam setiap hari dalam suka dan duka, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 9, mari Bapak Ibu Saudara sama-sama kita membacanya. Ini bagian kita, ayat 9. Dibaca keras, 2, 3. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Mari dengan cepat kita akan sama-sama tarik sebuah prinsip kebenaran dari firman Allah ini lewat peristiwa kisah yang dicatat dari Yosua pasal 1 ayat 1-9 bahkan turun ke bawah. Prinsip kebenaran apa yang kita dapatkan? Saya percaya begini, kisah ini tidak asing buat kita. Saya yakin hampir setiap Anda, setiap kita tahu cerita ini. Kisah ini menceritakan ini, coba Anda lihat gambar ini. Saya kasih tuntun saudara mengajar lewat gambar supaya dapat menangkap bagus ya. Jadi ayat yang kita baca itu intinya begini, bahwa saat itu Yosua itu menjadi pemimpin baru menggantikan pemimpin yang lama. Siapa dia? Yaitu Nabi Musa. Kalau Anda tanya siapakah Musa? Musa itu pemimpin besar bangsa Israel. Musa itu pemimpin yang paling karismatik menjadi pemimpin Israel. Pemimpin yang sungguh-sungguh sudah terbukti dipilih Allah, diurapi Allah, terbukti pelayanannya Musa disertai dibela sama Tuhan. Saya suka pakai bahasa gini, Musa dalam pelayanannya punya tongkat sakti mandraguna.
diacungkan ke langit, gelap gulita langit di tanah Mesir. Dipukulkan di debu, jadi nyamuk. Dipukulkan di air sungai Nil, jadi darah, saudara yang. Bahkan satu kali, singkat kata ketika terjepit di laut merah, di laut Tebrau, Tuhan katakan, belah itu air laut, dibelah, dipukul, terbelah jadi dua, dan bangsa Israel berjalan di tanah kering, selamat sampai di seberang, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau kita tanya siapakah Musa, Anda mesti paham, ini pemimpin yang terbukti disertai, yang diurapi sama Tuhan. Tuhan bela pelayanannya dengan tongkat Allah itu, tongkat saktinya Musa itu. Gunung batu dipukul, keluar air, saudara. Nah, bahkan di padang gurun, Musa sang pemimpin besar yang diurapi Tuhan ini, kita tahu semuanya bangsa Israel bergantung sama Musa. Ketika tidak ada air, mereka berteriak, Musa, kami minta minum. Musa berseru kepada Tuhan, Tuhan berkata, Musa pukul gunung batu, nanti akan keluar air. Keluar mata air yang besar. Kalau nggak ada Musa bagaimana coba? Nggak minum mereka. Bahkan ketika mereka berkata, kita makan apa Musa di padang gurun, negeri yang mati yang tiada tetaburannya. Musa lagi-lagi nabi yang diurapi Tuhan. Dia berdoa, berseru kepada Tuhan. Tuhan, mereka minta makan di padang gurun. Mau makan apa Tuhan? Tuhan katakan dia buka sorga. Itu open door terjadi, open heaven terjadi. Itu sorga menurunkan mana, makanan malaikat, makanan sorga dikasih makan sama umat. Itu karena faktor kuncinya, faktor penentunya. Ada seorang orangnya Tuhan yang namanya Musa. Saudara, dalam kesukaran, kesulitan, ada mesti jadi faktor kunci, jadi orangnya Tuhan. Selalu ada jalan. Musa berdoa, sorga kasih makan loh saudara. Dan singkat kata begini yang saya mau sampaikan kepada saudara. Di tengah-tengah perjalanan kepemimpinan Musa, Musa belum berhasil memimpin Israel masuk tanah Kanaan, menduduki tanah Kanaan, belum berhasil menikmati tanah Kanaan. Musa di perbatasan, di border itu, Musa mati. Digantikan sama Yosua. Nah, yang saya mau katakan begini, ketika Musa mati, itu krisis besar. Ketika Musa mati, saya yakin umat Allah Israel termasuk si Yosua. Yang kemudian the next generation yang menggantikan Musa, itu pasti dia goncang hidupnya, stres berat. Kenapa? Siapa yang pimpin kita? Biasanya nggak ada air, kita minta tolong sama Musa. Nggak ada makan, minta tolong sama Musa. Pengen makan daging, berserunya sama Musa. Dan Tuhan kasih lewat orangnya Tuhan namanya Musa. Dia faktor penentu, dia faktor kunci. Mereka dipelihara Tuhan, ada orangnya Tuhan, faktor penentunya. Hari itu Musa mati, hamba Tuhan itu. Pasti terjadi krisis goncangan yang hebat. Ketakutan yang hebat, kecemasan yang hebat, keraguan yang luar biasa menggoncangkan iman percaya mereka di perbatasan mau masuk ke tanah Kanaan. Goncang loh mereka. Karena segala-galanya Musa, sentralnya Musa, semuanya Musa. Musa tolong kami, Musa tolong kami, semuanya Musa. Hari itu yang biasa dimintai tolong orangnya Tuhan sudah mati. Orang Jawa katakan kelimpungan mereka. Bingung mereka, bagaimana ini? Langkah mereka kayak orang mabuk kali. Aduh, bagaimana kita? Tapi sudah lihat, di ayat ini kita menemukan Yosua pasal 1 ayat 1 dan 2. Saya suka bilang sama saudara ya, seorang pemimpin besar, hamba Tuhan itu bisa mati. Tapi tetap saya katakan rencana Tuhan jalan terus. Seorang hamba Tuhan yang luar biasa seperti apapun dia bisa mati. Tapi destininya Tuhan, rancangan program agenda ilahi Tuhan jalan terus. Makanya begini, ketika Tuhan pakai seseorang siapapun dia, termasuk Musa yang dipakai dengan begitu hebat. Termasuk Elia dipakai luar biasa. Ingat baik-baik, catat baik-baik yang saya katakan. Ketika Tuhan pakai seseorang, mungkin itu adalah Anda. Tuhan itu tidak pernah bergantung dan tergantung sama orang itu. Meskipun Musa dipakai sama Tuhan luar biasa, Tuhan itu gak pernah bergantung tergantung sama orang namanya Musa. Makanya begitu Musa mati, saya bacakan ya Yosua 1 ayat 1 dan 2. Sesudah, saya agak cepat ya. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, dikatakan apa? Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa demikian.
Apa firman Tuhan setelah hamba Tuhan Musa itu mati? Tuhan tidak ngomong begini, Yosua, hambaku Musa telah mati. Mulai sekarang kamu tidak bisa bikin apa-apa. Yosua, hamba Tuhan itu yang kupakai sudah mati. Sekarang kasihan deh lu. Enggak. Tuhan gak berkata, mulai sekarang Yosua kamu dan Israel, kamu gak bisa bikin apa-apa, kamu gak bisa buat apa-apa. Tuhan gak ngomong begitu. Hamba Tuhan boleh mati loh. Rancangan program Allah terus jalan loh. Destiny Allah terus menerobos. Makanya saat kita dipakai Tuhan hari ini, jika ada di antara Anda termasuk saya, kita semua, kalau hari ini oleh anugerah Tuhan, Tuhan bisa pakai kita. Ya, Tuhan bisa urapi kita. Tuhan bisa pakai kita jadi alatnya. Kita bisa jadi saluran berkat bagi orang lain. Itu saatnya kita berterima kasih. Thank you God, thank you Jesus. Berterima kasih. Sebab kalau bukan anugerah Tuhan, dipakai Tuhan kita ini bukan siapa-siapa, kita tidak ada apa-apanya. Nothing kita. Siapa kita? Musa saja yang hebat, Tuhan gak bergantung kok sama dia. Begitu dia mati, Tuhan ngomong apa sama Yosua? Ayat yang kedua, hambaku Musa telah mati. Ayat yang kedua ya, sebab itu Tuhan ngomong apa? Bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Tuhan tidak pernah ngomong, kasihan deh lu Yosua, lu sekarang gak bisa bikin apa-apa. Enggak. Ketika hamba Tuhan yang mati itu namanya Musa, itu udah ada lagi. Tuhan berkata, bersiap kamu sekarang Yosua, bersama Israel melangkah seberangi sungai Yordan. Lagi meluap sungai Yordan. Siap sekarang melangkah kamu. Tongkat estafetnya, kepemimpinan selanjutnya diberikan kepada Yosua. Saudara, Yosua itu, Musa itu bagi Yosua itu segalanya loh, saya suka katakan. Musa itu gembalanya, nabinya, pemimpinnya. Bagi Yosua, Musa itu bukan sekedar seorang nabi yang berbicara tentang nama Tuhan. Bagi Yosua, Musa bukan sekedar pemimpin yang menceritakan keajaiban Tuhan. Bagi Yosua, Musa itu semuanya, Musa itu segalanya, apa-apanya kaunya Musa. Musa itu nabinya, gurunya, pemimpinnya, mentornya, yang mengajar dia soal firman, mengajar soal kepemimpinan, keteladanan, apalagi ya, mengajar Musa soal mujizat, keajaiban sepanjang pelayanan Musa. Yosua lihat yang ngajari, pokoknya Musa semuanya. Tapi lihat, begitu Musa mati, ternyata yang disuruh siap itu adalah Yosua. Rencana Tuhan jalan terus loh saudara. Nah kita lihat dalam ayat ini saudara ya, yang dihadapi yang namanya Yosua. Kalau saya tunjukkan lewat gambar, perhatikan ya. Situasi begitu Yosua menggantikan kepemimpinan Musa karena Musa mati. Lihat ya, situasi dan kondisi yang dihadapi Yosua, kalau saya boleh bilang itu beda-beda tipis gitu loh. Betty hampir sama dengan yang kita hadapi dalam menjalani hidup ini. Coba Anda lihat gambar berikutnya. Di hadapan Yosua itu ada sungai Yordan yang lagi meluap, banjir besar. Karena sedang hujan awal, hujan akhir. Musim menuai kan, lebih lebat daripada hujan awal. Belum lagi di seberang sungai Yordan, itu ternyata Tuhan kasih tahu ada begitu banyak suku bangsa yang mesti ditaklukkan. Dan ada raja-raja kota-kota yang harus ditaklukkan juga. Makanya pesannya Tuhan, judul firman Allah adalah kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. 3 kali pesan Tuhan, perintah Tuhan dengan kata yang sama. Kenapa? Sebab masalah di depan Yosua dihadapi itu bukan remeh, bukan kecil. Masalahnya besar. Pertama, sungai Yordan yang banjir meluap. Mesti nyebrang. Belum lagi menaklukkan raja-raja. Kalahkan kota-kota. Suku-suku bangsa perang yang biadab, yang jahat itu. Banyak persoalannya, besar masalahnya. Nanti kalau kita lihat begitu masuk tanah Kanaan, peperangannya bukan cuma besar, panjang dan lama peperangannya. Makanya pesannya Tuhan kepada Yosua, Yosua kuatkan dan teguhkan hatimu. Tadi saya katakan bahwa segala tantangan, kesulitan dihadapi Yosua, Betty, beda tipis.
hampir sama dengan tantangan yang sedang kita hadapi jalani hari-hari ini. Menurut saya bulan Maret 2024 kondisi yang ada masih nggak menentu. Situasi kondisi ke depan masih nggak ada kepastian menurut saya. Tidak ada seorang pun di dunia ini Maret ke depan sampai selesai 2024, apalagi masuk tahun depan ini 2025, yang bisa memberikan sebuah kepastian prediksi tahun depan terjadi apa ya. 2025 apa yang saya alami, tidak ada yang tahu. Situasi global dunia seperti apa, situasi global secara Indonesia nasional seperti apa, kita nggak ngerti. Tidak ada di dunia ini yang bisa memberikan sebuah prediksi yang pasti. Nanti ya April, Maret terjadi ini, Juni ini, akhir Desember nanti ini. Tidak ada yang bisa berikan prediksinya, ramalannya dengan kepastian. Ini loh yang terjadi, nggak ada. Makanya saya katakan Betty loh. Beda tipis, hampir sama apa yang kita hadapi dengan yang dihadapi Yosua. Tapi yang penting begini, seperti yang dialami Yosua, meskipun ada tantangan, meskipun ada sungai Yordan yang meluap, ada kota-kota, raja-raja dikalahkan, itu masalahnya Yosua. Itu masalah kita juga depan banyak. Tapi yang penting begini, percaya bahwa Tuhan itu punya rencana yang hebat, yang luar biasa atas hidup kita. Seperti rencananya besar atas Yosua. Justru ketika krisis terjadi, ketika goncangan besar terjadi dengan matinya hamba Tuhan namanya Musa, janji Tuhan yang hebat, janji Tuhan hari depan yang penuh pengharapan, justru digenapi atas hidup Yosua. Diberikan sama Tuhan jadi pemimpin yang sukses, pemimpin besar yang bawa Israel menduduki, memasuki, menikmati tanah Kanaan. Itu Yosua. Justru dalam goncangan yang besar dengan matinya Musa, itu masalah besar loh. Musa itu semuanya, segalanya bagi Yosua dan Israel. Mati hari itu, tapi janji Tuhan malah digenapi. Percayakah Anda kalau saya bertanya kepadamu, percayakah saudara di tahun 2024 ini sudah jalan bulan Maret bahwa Tuhan itu punya rencana yang hebat, Tuhan punya rencana yang besar atas kehidupan kita? Yeremia 29 katakan, rencana Tuhan bukan kecelakaan, bukan kegagalan. Rencana Tuhan adalah damai sejahtera dan memberikan kepada setiap kita hari depan kita yang penuh dengan pengharapan. Tangkap dengan roh saudara, ini rencana hebat Tuhan buat kita. Jadi sebetulnya Tuhan, saya sering ajarkan ya Yeremia 29, bahwa bagian Tuhan itu merencanakan rancangannya, disiapkan. Ini loh rancanganku buat kamu. Tinggal kita bisa menikmati nggak rancangan itu. Tuhan itu penyedia. Tadi Tuhan ngomong sama Yosua, Yosua bersiaplah kamu sekarang seberangi sungai Yordan bersama dengan umatmu ini. Bersiap. Saya pernah mengajarkan tentang yang namanya kesuksesan kepada ada lewat pengajaran firman, ada dasar-dasar ayat tentunya. Bahwa kesuksesan berdasarkan kata firman, kesuksesan itu adalah kitanya siap, persiapan kita bertemu dengan kesempatan yang diberikan sama Tuhan. Sukses kita. Bagaimana kita bisa sukses dalam Tuhan? Jadi pemimpin, jadi jemaat, jadi anak Tuhan. Kita harus membangun diri kita itu persiapan terus. Siap iman, siap percaya, siap rohani kita, siap doa kita. Siap terus, iman itu siap terus. Nanti begitu Tuhan buka pintu kesempatan, kita percaya, kita tangkap itu kesempatan. Ada banyak orang, bagian Tuhan itu kan menyediakan kesempatan, dia provider. Bagian Tuhan itu kan membuka pintu kesempatan, membuka pintu mujizat, membuka pintu keajaiban, membuka pintu blessing, berkat buat kita. Tuhan itu bagiannya itu. Bagian Tuhan menyediakan, membuka pintu kesempatan, kasih kesempatan sama kita. Bagian kita apa di bawah kita? Siapkan diri kita. Saya yakin kalau Yosua seorang yang gak siap iman, gak siap percaya, gak siap teguh imannya, lewat. Yang dipakai jangan-jangan Kaleb, yang dipakai jangan-jangan generasinya yang lain, bukan Yosua. Kalau hari itu Tuhan bisa pakai Yosua, cuman satu kuncinya, ada kata ini, bersiaplah kamu sekarang. Yosua adalah orang yang siap. Siap itu kayak pagi ini loh.
kita nggak santai-santai. Begitu kita buka mata, cari Tuhan. Itu siap rohani kita terus terjaga. Bagian kita cuma ini, saudara, mempersiapkan iman kita, mempersiapkan bagaimana percaya kita makin dewasa, makin matang, makin majority dalam Tuhan. Itu bagiannya kita loh, saudara. Selalu persiapan diri, siap baca firman sehingga perkataan firman jadi kekuatan kita. Bagian Tuhan membuka pintu kesempatan, pintu mujizat, pintu pertolongan. Itu bagian Dia. Makanya kesuksesan itu siap ketemu sama kesempatan Tuhan berhasil hidup kita. Nah, sekarang saya tunjukkan tentang Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Itu ternyata ada 3 kali saudara kata kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kayaknya ada gambar sebelumnya ini ya. Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Itu saya tuliskan ada 3 kali kata kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yang pertama itu di ayat yang ke-6, ayat 7, loncat ayat 9. Mungkin saya baca bagian awal saja ya. Ada 3 kali pesan Tuhan pada Yosua. Kuatkan 6 dan teguhkanlah hatimu sebab engkaulah yang memimpin bangsa ini dan seterusnya. Yang kedua Tuhan katakan lagi di ayat yang ke-7. Hanya pesan kepada Yosua juga kepada kita. Kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Serius. Jangan diremehkan soal persiapan. Jangan dikecilkan, disepelekan. Soal persiapan hidup kita. Yang ketiga di ayat yang ke-9. Muncul lagi ini kata pesan Tuhan. Bukankah 9 ya. Telah kuperintahkan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut. Ya, dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Kemanapun engkau pergi. Jadi 3 kali Tuhan berkata, kuatkan teguhkanlah hatimu. Percaya begini, kalau sampai 3 kali Tuhan mengulang-ulang kata yang sama, pesan yang sama, kuatkan teguhkanlah hatimu itu 3 kali. Berarti pesan ini bukan pesan main-main. Pesan ini bukan pesan yang diremehkan atau dikecilkan sama kita. Ini berarti pesan yang penting. Kalau 3 kali istilah saya, ini berarti menjadi faktor kunci. Perkataan Tuhan ini menjadi faktor penentunya untuk Yosua bisa menduduki, memasuki, menikmati Kanaan. Bisa nyebrang sungai Yordan, bisa menaklukkan kota-kota, mengalahkan raja-raja, menaklukkan suku-suku bangsa yang begitu banyak penghuni asli yang tinggal di Kanaan. Menghadapi masalah yang besar, menghadapi masalah yang banyak itu kuncinya ini. Faktor penentu, saya ulang, faktor kuncinya adalah pada ini. Hati mesti kuat, hati mesti teguh. Kalau hati tidak kuat, hati nggak teguh, jangan harap dapat Kanaan. Jangan harap bisa menaklukkan tantangan-tantangan kita. Menurut saya kesimpulannya, kalau sampai Tuhan berkata 3 kali, kuatkan dan teguhkan hatimu. 3 kali gitu loh diulang. Berarti kesimpulan saya, bukan besarnya masalah yang kita hadapi, bukan karena kerasnya atau beratnya tantangan rintangan kita hadapi yang membuat kita itu kalah atau menang. Yang menentukan ada apa faktornya? Hati kita kuat gak? Hati kita teguh gak? Bukan besarnya masalah. Bukan karena beratnya masalah membuat kita kalah. Semuanya ditentukan apakah hati kita kuat, hati kita teguh. Itu menentukan kemenangan kita. Bukan karena beratnya masalah. Enggak, saudara. Kita belajar, jadi ternyata semuanya ditentukan oleh hati. Menentukan kemenangan kita, hati kita kuat. Makanya Amsal 4 ayat 23, ini ayat yang tidak asing buat setiap kita. Coba sama-sama kita baca dong ayat ini. Ayat yang sering kita baca, tapi direnungkan dengan baik, dengan penting ayat ini. Amsal 4, 23, 2 dan 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hidup menang kalahnya kita, kuat lemahnya kita, naik turunnya kita. Itu ternyata ditentukan dengan soal apa? Yang di hati kita. Hati kita kuat gak? Hati kita teguh gak? Atau jangan-jangan hati kita rapuh? Bukan besarnya masalah loh yang membuat kita kalah. Hati kita kuat atau teguh ditentukan hati. Dan urusan menguatkan hati, urusan jaga hati kita disiapkan tetap kuat.
Persiapan itu bagian kita kan. Bagaimana kita buat hati kita kuat, hati kita teguh. Itu bagian kita. Makanya bahasanya Tuhan ngomongnya begini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Amsal 4:23. Seorang yang sosok yang paling limpah kaya dengan hikmat namanya Salomo berkata. Jagalah hatimu. Dengan penuh kewaspadaan. Kadang-kadang kita doanya ada Alkitabiah. Urusan hati itu urusan kita. Bukan urusan Tuhan. Seringkali kita berdoa gini. Tuhan kuatkan hatiku. Tidak pas ya sebetulnya ya. Tuhan lembutkan hatiku. Urusan hati lembut keras urusannya kita. Hati kita jadi kuat. Hati kita jadi teguh. Itu bagiannya kita. Anda mau siap atau tidak. Atau Anda mau bermalas-malasan. Tergantung Anda. Mau menang apa kalah. Mau menikmati tanah Kanaan kelimpahan berkat dari Tuhan. Ada tergantung persiapan kita. Kesuksesan itu adalah kesiapan kita bertemu dengan kesempatan yang dibuka untuk hidup kita. Nggak siap lewat. Nggak siap artinya gini. Hati kita rapuh. Semua ditentukan di hati loh. Kuat atau menang. Kita sering ketemu kan. Seseorang yang badannya itu kuat. Tapi hatinya rapuh. Badannya besar gitu saudara ya. Tapi istilahnya hatinya tuiti. Gede badannya. Begitu dihantam masalah besar. Hatinya kecil. Lari dari masalah. Kenapa orang lari dari masalah? Kenapa ada orang tidak berani hadapi masalahnya? Dia lari sembunyi dari masalahnya. Gak berani bertanggung jawab. Sederhana. Hatinya kecil pak. Hatinya gak kuat. Makanya saya mau ingatkan dia. Saya kasih saran begini, kalau Anda hadapi masalah, hadapi kesukaran, saran saya begini, jangan lari dari masalahmu. Sebab ketika Anda lari dari masalahmu, maka Anda tidak akan pernah menemukan jalan keluar. Anda tidak pernah lihat jalan keluar dan siklus hidup saudara gak pernah berubah. Susah terus, sukar terus, tertekan terus, tertindas terus, dikejar-kejar masalah. Masalah yang itu juga kejar saudara. Gak ada masalah yang lain. Kenapa? Karena kau cuma lari dari masalah. Gak temukan jalan keluar. Siklus hidupmu sama terus. Orang lain sudah sukses. Orang lain udah tinggi di anak tangganya keberhasilan. Kita tetap pada siklus ritme irama yang sama. Menderita terus, sengsara terus. Banyak air mata terus. Kenapa siklus hidup kita gak berubah? Lah kita lari-lari terus. Kita cuma jadi pelari. Saya katakan bertobat loh hari ini. Stop, berhenti kamu. Jadi pelari dalam kehidupan. Kalau pelari kesehatan boleh. Tapi lari dari masalah stop gak boleh. Running away itu gak boleh dari masalah. Siklusnya gak berubah. Mau berubah pagi ini jadi pemenang. Ya siapkan dirimu, latih dirimu. Bagaimana caranya hati kita kuat. Ya kan, hati kita teguh. Karena kemenangan kita ditentukan hati yang kuat. Jelas Tuhan 3 kali gak ngomong. Amsal pun berkata, jaga hatimu dengan kewaspadaan. Tanpa itu gak bisa gitu loh. Waktu SD, kita itu pernah belajar saudara ya. Satu, ini barangkali pepatah ya. Tolong dikoreksi kalau saya salah ya lewat chatting ya. Pepatah barangkali waktu SD, mungkin ada guru-guru di sini yang mengajar kita. Masih ingat kan pepatah waktu SD mengatakan mens sana in corpore ya kan? Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Itu yang diajarkan dulu nggih iya betul gitu. Tapi setelah kita cek lewat ayat ini, Tuhan berkata kuatkan dan teguhkan hatimu. Hati dulu mesti kuat, jiwa dulu mesti sehat. Baru tubuh jadi kuat, ya kan? Penentu kita menang itu jiwa dulu, itu firman. Ini kan perkataan orang dunia sekuler. Sebetulnya kalau saya pribadi jadi ragu dengan kata-kata dunia ini. Karena firman yang berkata harus jiwa dulu yang kuat, hati dulu yang kuat. Makanya menurut saya yang betul ini, dalam jiwa yang sehat yang kuat terdapat tubuh yang kuat dan sehat juga. Jiwanya dulu, hatinya dulu mesti kuat saudara. Tanpa itu nggak bisa. Makanya kalau hati kuat tidak akan lari dari masalah. Dulu tahun berapa ya itu ada lagu lama ya. Mungkin Anda lebih tahu dari saya. Yang seumur saya, di atas saya, tahun 80-an, 90-an ada lagu dunia yang mengajar kita untuk kita lari dari masalah kita. Tahu lagu itu? Seandainya. Terus bagaimana? Aku punya sayap,
Terbang, terbanglah daku. Terus bagaimana itu? Ku cari dunia yang lain. Pak David hafal saudara ya. Ku cari dunia yang lain. Dunia apaan dunia yang lain? Hadapi masalah, pengen punya sayap terbang. Terbang kemana? Cari dunia yang lain. Mau bunuh diri saudara ya. Mau cari mati cari dunia yang lain. Dunia kita ya di sini. Dunia realita yang berat. Dunia penuh tantangan di mana kita ada. Jangan minta sayap terbang kayak lagu itu. Mau bunuh diri cari dunia yang lain. Belum waktunya. Saya percaya orang Kristen, anak Tuhan yang selalu berjaga. Anak Tuhan, orang Kristen, hamba Tuhan yang selalu siap sedia. Menguatkan hatinya, meneguhkan hatinya. Oh, dia tidak akan lari dari masalah minta sayap terbang cari dunia yang lain. Hari ini adakah saudara menghadapi masalah yang berat? Apakah kesukaranmu berat? Hadapi bersama Tuhan dengan hati yang teguh, hati yang kuat. Siklus hidupmu masih berubah. Engkau tidak akan sukar lagi sebab Tuhan berikan kemenangan. Tuhan kasih jalan keluar. Hadapi masalahmu dengan hati yang teguh, iman yang kuat bersama dengan Tuhan. Tuhan pasti kasih jalan keluar dan kemenangan. Jangan lari terus dari masalah. Stop bertobat sampai di sini. Jangan cuma nangis. Jangan cuma kecewa. Aduh kok berat dari. Hadapi. Nanti pasti ada jalan dari Tuhan. Makanya untuk bisa hadapi butuh hati yang kuat. Di dunia saya katakan banyak orang badan gede. Hatinya kecil. Hatinya penakut. Hatinya ngeper gemetar hadapi masalah. Makanya dia lari terus. Stop lari sekarang. Kuatkan, teguhkan hatimu kata Tuhan pada Yosua. Kenapa Tuhan ngomong begitu? Sebab musuhnya itu banyak, berat dan besar dan keras dihadapi. Untuk menang hadapi masalah yang berat. Dari mulai sungai Yordan yang meluap, nyebrangnya bagaimana? Tapi ketika nyebrang terbelah loh Yordan. Tuhan itu selalu punya jalan yang ajaib. Asal ini loh, keras juga iman kita, teguh juga iman kita. Mungkin saya bawa saudara pada gambar beberapa terakhir dengan waktu yang ada dengan cepat ya. Dan cukup kita pintar. Salomo itu adalah contoh seorang yang tidak finishing well. Orang yang paling berhikmat di dunia. Hatinya kecil. Ada orang hancur digilas oleh masalah. Hancur digilas sama kesulitannya. Karena memang hatinya kecil, hatinya lembek, hatinya rapuh gitu loh. Hadapi masalah berat, habis dia. Tapi ada orang habis juga dia. Hancur dia. Kenapa? Kenikmatan dunia. Godaan uang. Kenikmatan kemewahan dunia. Dia nikmati. Tidak siap kesuksesan. Tidak siap godaan kemenangan. Tidak siap godaan namanya cuan yang besar. Uang yang besar. Tergoda. Ternyata Salomo itu contoh seorang yang tidak finishing well hidupnya. Tidak happy ending hidupnya. Hancur, masalahnya apa? Hatinya tidak kuat. Makanya urusan jaga hati Salomo katakan apa? Jagalah hatimu dengan kewaspadaan. Dia belajar dari situ. Tuhan pernah ngomong sama Salomo. Salomo, karena kamu sudah membelakangi aku buat pecah kerajaanmu. Memang pada zaman Salomo gak sampai pecah. Zaman anaknya Rehabiam baru Tuhan pecah, hancurkan itu kerajaan. Kenapa zaman Salomo gak pecah? Tuhan itu saking cintanya sama bapaknya Salomo namanya Daud. Daud itu orang yang luar biasa. Hatinya cinta, mengasihi Tuhan. Hatinya Daud itu orang yang kuat. Hatinya teguh hatinya. Goliat pun dia besar, dia bisa kalahkan. Tuhan itu saking cintanya janjinya sama Daud. Zaman Salomo udah bikin dosa. Gak pecah kerajaannya. Hatinya gak kuat. Menyembah berhala di hari tuanya. Berpaling tinggalkan Allah karena kesuksesan. Jadi ada orang hancur dilibas sama tantangan yang keras dan berat. Karena hatinya kecil, rapuh, lemah, tidak teguh, tidak kuat. Kalah lawan masalah. Tapi ada orang juga contohnya kayak Salomo. Pelajaran buat kita semua. Karena uang, karena kesuksesan, karena kemewahan. Hati gak kuat, selesai. Makanya penting pesan ini buat Anda dan saya. Kita harus punya hati yang teguh dan hati yang kuat. Godaan setan gak bisa kalahkan kita. Jangan kenikmatan yang rasanya menguntungkan, bikin hancur kita. Gara-gara hati kita ini loh tidak teguh.
Saya ingin sampaikan ini mungkin sebagai pesan profetik, jangan-jangan kepada saudara. Saya percaya di tahun ini ada destiny besar yang Tuhan berikan sama saudara. Tapi Tuhan lihat hatimu dulu loh. Harus kuat, jangan pecah kayak Salomo, saudara. Kalau kita lihat mungkin terakhir saja saya bacakan ayatnya lalu selesai. Bagaimana caranya kita menguatkan hati? Ini kan intinya yang penting Anda tanya. Langsung kita baca ayatnya, 1 Yohanes 2 ayat yang keempat, lalu kita berdoa ya. Dengan waktu yang ada saya baca, aku menulis kepada kamu hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu hai orang-orang muda, karena perhatikan kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Bagaimana mengalahkan godaan yang jahat? Kenikmatan dunia tadi, kesenangan yang menguntungkan kita. Bagaimana menang melawan masalah yang berat yang jahat itu. Kita mesti kuat. Bagaimana cara kuat? Firman Allah harus diam dalam hidup kita. Sederhana kan cara kuat? Isi hati kita dengan firman setiap hari. Isi hati kita dengan firman semakin banyak, semakin kuat hati kita, semakin teguh hati kita. Apa yang kita isikan taruh di hati kita, itu menentukan hati kita. Apa yang kita masukin? Kalau yang kita isikan perkataan Tuhan, perkataan firman, otomatis hati kita menentukan jadi kuat. Tapi kalau yang kita isikan berita ketakutan, yang kita isikan ini itu segala macam bikin lemah. Mau kuat, siap, sedia, berjaga, kita bangun, mesti siap. Isi dengan firman, isi dengan firman, supaya kita kuat. Doa saya, kemenangan besar, destiny besar Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Faktor kuncinya hati teguh, hati kuat di dalam Tuhan. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan.